جل الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا الوطن يا الوطن يا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara-saudara sekalian, para muda-muda Jam'iyah Nahdlatul Ulama, seberapa kali ini saya gembira Nahdlatul Ulama Muktamar yang ke-33 atau katakan Muktamar siklus. Saya mengatakan siklus. Muktamar ke-33 berarti siklus, putaran sempurna. Apa itu putaran 33? Berarti bertemunya matahari dengan rembulan, itu siklusnya 33 tahun. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, angka 33 tahun ini angka yang sebagaimana dicontohkan. Siapa Nabi Ibrahim adalah bapak kita semuanya. Jadi kalau nanti dikubur ditanya man abuka, siapa bapakmu, harus kita jawab tegas, Abuna Ibrahim. Ibrahim inilah pertama kali mempunyai pikiran yang menggambarkan manusia itu ada manusia khas, ada manusia am. Khas artinya tertentu, orang yang cerdik, sekarang dikatakan cendikiawan. Tapi am itu orang yang hanya taunya ditimbulkan dari mata dua, tidak sampai ke basirah. Jadi al-basar lil basar, la al-absar lil basar. Ini Nabi Ibrahim, satu-satunya nabi Allah membuat atau menciptakan bahwa Islam itu pasti akan berkembang terus menerus, dan lebih-lebih setelah Allah mengangkat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya kembali kepada Ibrahim. Ibrahim mempunyai pikiran yang silang. Bagaimana apa yang diutarakan oleh Bapak Menteri Agama tadi? Tahu akan agama. Yang agama itu merupakan garis untuk ke atas. Tidak horizontal, tapi apa? Vertikal. Tapi tidak bisa ada vertikal tanpa horizontal. Horizontal merupakan pikiran yang umum. Agama tidak bisa menjadi agama yang benar-benar maju tanpa memikirkan apa yang ada di garis horizontal. Oleh karena itu Ibrahim waktu bertemu dengan Raja Numrud, yaitu
Kaisar, katakan kaisar pertama Babilonia, apa kata Ibrahim? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Bahwa sesungguhnya Allah menjalankan sengenge matahari dari timur ke barat. Tapi datangkanlah kau kalau menjadi orang yang cendekiawan, yang pintar, yang maju, datangkanlah matahari itu berputar dari barat ke timur. Kalau dari timur ke bawah, itu berarti orang yang bodoh. Siapa nggak tahu? Tetapi kalau putaran matahari dari barat ke timur, tahu bahwa siklus edaran itu adalah 360 derajat. 360 derajat itu sama dengan 33 tahun. Nah, ini kongres yang ke-33. Saudara-saudara sekalian yang saya hormat, Ibrahim berkata, "Fakti bilangan lalu." Orang yang cendekiawan mampu mengetahui putaran matahari dari barat ke barat. Oleh karena itu Indonesia merdeka, sudah ada nyanyian para muda-muda dari barat sampai ke timur. Tidak dari timur sampai ke barat. Ini anak-anak muda kita. Jadi kalau dari timur ke barat, mana bisa maju? Tapi kalau sudah tahu dari barat ke timur, tahu siklus adalah 360 derajat. Bertemu antara matahari dan rembulan dalam tempo 33 tahun. Sehingga 33 tahun kali 399 Asmaul Husna. Tetapi Allah mentakdirkan walaupun hitungan kayak begitu, tetapi jangkep atau genap itu diperlukan. Jadi kalau mata kok satu, pandangan hanya satu, tidak bisa dua, itu kurang sekali. Rembulan 28 malam. Siklus 28 malam. Al-Quran berfirman Allah, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Ketahui bahwa rembulan itu tiap malam satu manzilah. Manzilah satu garis, satu titik. Titiknya ada 28. Mengapa 28? Matahari itu kelihatan 14 sempurna. Dikatakan rembulan apa? Purnama. Jadi kalau 14 kali 2 berarti 28. Sehingga 28 itu ajakal urdunil qadim. Kembali bagikan sabit yang kecil. Jadi tanggal 1 kecil, kelihatan tanggal 28 kecil. 29, 30 tidak kelihatan. Ini yang menjadi pikiran manusia sekarang. Mengapa rembulan tidak kelihatan? Diteropong masih juga berjalan. Tapi mengapa tidak kelihatan? Kelihatan hanya 28 malam. Tapi mengapa yang dua tidak bisa kelihatan? Kalau orang bodoh enak saja, baru angkreman loh. 33 tahun satu siklus. 99 tahun berarti berputar. Tapi sempurnanya adalah 100 tahun. Sama. 28 satu siklus malam. Tapi sempurnanya 30 kadang 29. Kalau sudah tahu ini, tahu siapa sang Khalik itu yang membuat ayat. Ayat itu apa? Adalah yang di luar daripada jangkauan otak manusia.
Kalau manusia menghitung 99, mengapa satu siklus 100 tahun? Satu abad 100 tahun. Kalau tahu siklus itu 28 manazil, mengapa jadi 30, 20 apa? 9. Di sini perlunya bahwasanya dunia ini diperlukan angkatan-angkatan muda, angkatan-angkatan Ansor Nahdlatul Ulama. Kali ini dia sudah pula 33 tahun, satu siklus bahwa NU, anak NU, anak muda NU, dikala tahun 29 atau 20 atau 30 muktamar ada di Jawa Tengah, ada Ansor Nahdlatul Ulama. Ya, Ansor Nahdlatul Ulama tidak bisa disahkan. Tidak kongres, tidak apa, tidak muktamar, ikut NU. Tapi setelah NU dipimpin oleh bawah, menjadi NU muktamar yang menentukan sebagai partai politik di Medan tahun 1953, tidak anu tetapi Gerakan Pemuda Ansor. Para muda-muda Nahdlatul Ulama sekarang ini bangkit. Saya khawatir kebangkitan ini hanya nama saja. Saya mengingatkan, kalau dulu dari ANO ke GB Ansor, sekarang dari GB Ansor timbul anak-anak muda. Ini kalau tidak artinya, apa artinya? Ini harus. Nahdlatul Ulama terdiri daripada siapa pendiri NU. Tidak bisa kita pisahkan antara Mbah Hasyim dengan Mbah Wahab. Kalau dari Nahdlatul Tujar, menurut informasi yang saya, guru saya itu ayah saya sendiri, Kiai Haji Bisri Mustafa dan Kiai Bisri Sansuri, itu yang sumber saya banyak ke NU-an. Tiga itu memberitahukan kepada saya bahwa Nahdlatul Tujar adalah ciptaan dan itu yang didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Tetapi Nahdlatul Wathon dibawa oleh Mbah Kiai Wahab. Jadi sehingga kalau umat bangsa Indonesia ada dulu Serikat Dagang yang lahir di Solo, tetapi ada partai atau PNI yang lahir bukan di Solo tapi di Pantura, di Surabaya. Sekarang NU juga begitu. Mbah Wahab adalah seorang yang banyak di Pantura karena Mbah Wahab tinggal di Surabaya, yaitu Kertopaten. Dari Kertopaten Mbah Wahab banyak didirikan madrasah-madrasah Nahdlatul Wathon dengan nyanyian Yalal Wathon, Yalal Wathon, Yalal Wathon, Hubbul Wathon minal iman wala takun minal khirman, inhadu ahlal wathon. Wenaknya bukan main ya. Dulu masih ingat saya waktu bawah kalau Asyraqah masih muda. Asyraqal badru alaina wa khatafa minhul budur mislahu nikma ra'ayna qatuya wajah sururi Indonesia biladi anti unwanul fakhomah kullu bayati tiyahuma tami'ah
yalqa khimaman. Wah, saya ini kalau ditambah balas yang saya ingat-ingatin. Ayah saya itu pengikut bawah yang setia. Madrasahnya kalau bawa mendirikan Nahdlatul Wathon di Surabaya, ayah saya juga cabang Nahdlatul Wathon. Nah, kalau sudah dinyanyikan itu, siapa tidak tertarik? Tapi Belanda tidak tahu karena bahasa Arab. Indonesia biladi, Indonesia adalah tanah air. Anti unfarul akhoma. Kau adalah adres atau alamat kebesaran bangsa ini. Wah, anti unwanul kullu mayati yaum. Siapa datang kepadamu tiap hari yang kohimam pasti akan, kalau melawan hancur, kalau akan membela bahagia. Para adik-adik yang saya hormati, saya ingin mengembalikan Nahdlatul Ulama sebagai kebangkitan umat Islam. Kebangkitan umat Islam yang berdasarkan Nusantara, artinya tidak provinsialis. Tapi Indonesia yang dari Sabang sampai apa? Maluku. Ini terjadi sebelum Nahdlatul Ulama lahir. Pengajian itu hanya ngaji kepada kiai-kiai. Tapi setelah NU lahir, bukan pengajian yang diadakan oleh kiai-kiai, pesantren, tapi seluruh di desa-desa ada pengajian yang dulu dikatakan Lailatul Ijtima. Zaman NU Lailatul apa? Ijtima. Malam untuk berkumpul. Jadi kalau ngaji hanya santri, tapi kalau pengajian umum. Oleh karena itu kebesaran Islam di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa tertinggal. Inilah yang menjadi penting. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama ini saya ingat waktu sesudah proklamasi. Ulama-ulama mengapa proklamasi kok jadi 17.845? Ini dari NU ini. Nahdlatul Ulama itu hurufnya 11. Nim nun ha dot ta alif lam ain lam mim alif hamzah. 11. Dibaca 6 kali Nahdlatul Ulama. Tidak boleh Nahdlatul Ulama itu. Nahdlatul Ulama. Sehingga Nahdlatul Ulama itu 11 dengan berapa? 6. Berapa? 7. Sekarang 8 itu surga. Pintu surga itu berapa? 8. Oleh karena tali itu merupakan angka 8. Jadi tidak boleh dising setia begitu saya. Islam ini merupakan agama yang tidak dipisahkan. Kekhusyuan itu harus disertai oleh politik. Politik itu setengah rodok boros sidik-sidik. Betul atau enggak betul ini? Oleh karena itu agama Islam ini orang yang khusyuk tok ya lam yang sih. Tetapi apa kata hadis? Innama yu'ayyidullah hadzal din birrajulil fahim. Betul ya? Nah, jadi orang yang tidak baik sidik-sidik itu juga diperlukan. Karena apa? Karena dakwah itu harus secara umum. Dari orang yang ahli puasa sampai orang yang kurang puasanya. Ini tidak bisa. Oleh karena itu saja Allah Subhanahu wa ta'ala dan firman Allah amma yatasa'alu anin naba'il azim. Amma yatasa'alu, dari apa mereka tanya-tanya, saling bertanya. Amma
amma yatasa'alu 'anin naba'il 'adzim. Jadi cerita yang besar. Mereka sama tanya, mengapa kayak begini? Mengapa kayak begini? Tapi jawab Allah, kalla saya alamun, cuma kalla. Tunggu benar atau bukan begitu. Boleh kalla itu haqqan, boleh kalla itu layak kadzalik. Saufa ya'lamun, kau akan mengetahui. Nahdlatul Ulama terdiri daripada kiai yang ada di pesantren-pesantren, kiai yang ada di kampung-kampung, kerjasama antara kiai pesantren dengan kiai kampung. Kiai kampung mempunyai murid yang brutal-brutal, katakan orang yang gak baik-baik. Tetapi santri adalah boleh katakan akhyar yang dipilih. Setelah Nahdlatul Ulama bangkit, diadakan musyawarah, bukan daripada kiai pesantren tapi seluruh kiai-kiai. Apa yang terjadi sesudah Nahdlatul Ulama, kebesaran Islam kelihatan, ada ngaji dan ada pengajian. Sehingga kepada apa tujuan NU? 17 Nahdlatul Ulama, 8 angka, itu 8 sebagaimana rantai atau tali yang kayak angka 8 itu, dan bintangnya 4 apa? 5, 9. Jadi 17 Nahdlatul Ulama, 8 tali. Kata kiai-kiai saya, jangan dising seti, ojo dising seti, nyerti, keseretan, longgar-longgar wae. Longgar berarti bisa menampung yang atas, bisa menampung yang bawah, bisa menampung ammah, bisa menampung fatwa. Ini yang menjadi akan berkembang keislaman. Itu sama dengan apa yang terjadi sekarang. Kalla saufa ya. Bahwa yang berkenaan Islam tidak dari pengajian, tidak dari istighosah. Kadang-kadang main sepak bola itu bisa memperkembangkan Islam. Buktinya sekarang tidak ada negara yang ditinggalkan oleh Islam jadi negara yang non-Islam, kayak Spanyol. Spanyol itu Asbani. Ulamanya menjadi panutan. Siapa ulamanya? Gurunya Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah tokoh daripada mazhab Syafi'i yang nomor 1. Siapa Imam Nawawi? Murid daripada yang mengarang kitab Alfiyah, Muhammad bin Abdullah bin Malik, orang Spanyol. Dari Asbania lahir Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Aqwal Asy-Syafi'i. Kaul Imam Syafi'i itu yang didahulukan adalah kaulnya Imam siapa? Nawawi. Dari Spanyol. Sama dengan ahli tafsir, banyak tafsir. Tapi kalau sudah membaca tafsir Qurtubi dari Cordoba, itu akan mempunyai pengalaman tafsir yang macam. Walau Cordoba kayak begitu, walau Andalus kayak begitu besarnya, waktu itu menjadi negara Islam yang maha besar. Itunya. Sampai sekarang dibuktikan tidak ada Eropa negara besar kayak Spanyol. Perkembangan Spanyol sekarang akan bangkit Islam lagi. Saya dengan istri saya 3 tahun lalu saya ke Spanyol. Mengapa seluruh Spanyol masjid sudah nggak ada, tetapi masjid namanya sepak bola disitu ada masjid negara. Betul atau enggak betul? Jadi perkembangan Islam jangan kepada kiai tok,
tetapi ammah juga diikut sertakan sebagaimana apa yang dicita-citakan oleh Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu kalau kiai yang pantas tua, semakin tua semakin terhormat, tetapi tidak bisa muda-muda, baik itu ibu atau bapak, baik itu anak fatayat maupun fatal, sama-sama. Ini perlu. Sebagaimana apa yang kita saksikan sekarang ini, kalla saufa ta'lamu, tsumma kalla saufa ya'lamu. Saudara-saudara sekalian yang terhormat, ini sekarang baik sudah dibuka, buruk dibuka. Surga, pintu surga dibuka. Bagaimana perkembangan kebesaran Islam, tetapi pintu neraka juga sudah dibuka. Bagaimana perkembangan maksiat modern yang sekarang. Betul atau enggak betul? Ini semuanya ada di tangan anak-anak muda ini. Kita para ulama ini akan mewariskan para tunas-tunas muda untuk menjadi pengganti penerus kita sekalian. Nah, ini tinggal sesudah 33 ini. Ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati, saya bergembira ini muktamar di Jombang. Yang lahir NU juga dari apa? Jombang. Dari selatan kota Jombang, dari utara kota Jombang. Ini aneh. Sekarang muktamar NU yang ke-33 di Jombang. Ini saya yakin, ainul yakin, harus anak muda-muda bisa mensukseskan muktamar ini. Kalau dulu ada ANO bisa melanjutkan putaran NU dari GP Ansor. Sekarang di Tambak Beras ini ada anak-anak muda berkumpul. Ini sayang kalau tidak bisa untuk membantu muktamar Nahdlatul Ulama. Muktamar ini yang 33 dan bertepatan muktamar NU di Jawa Timur itu yang ke-12. 12 itu angka yang paling banyak. Dikatakan tidak ada 13 pas, tidak ada 14 pas, tapi yang ada 12 pas. Ini 12 berarti 12 apa? Bulan. 12 bulan satu apa? 1 tahun. 1 tahun kalau kita sikluskan bertemu antara rembulan dan matahari ada 33 tahun. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillah. Kalau dulu ada Mbak Wahab, sekarang ada Pak Hasid. Atau katakan Mbah Hasid. Saya gembira sekali ini. Saya ini termasuk orang yang alhamdulillah, saya ini lahir, ibu saya akan lahir itu apa menghirup air minum yang ludahnya Mbah Hasim bawa Mbah Besi. Allah. Jadi ayah saya, mbah saya, wujud saya masih ada mbah, ada ayah, ada bunduk minta ludahan Kiai Hasim. Kemudian Kiai Wahab, yang terakhir Mbah Hatullah. Diludahi, gelas yang diludahi itu dengan campur air diminum oleh ibu saya lahir. Saya ingat-ingat pesan ayah saya. Oleh karena itu ini penting NU ini dikembangkan, dan apa yang dibawa NU itu harus kita ingat-ingat. Kalau Mbah Wahab membawa NU dari Mbah Hasim ke Mbah Wahab, akhirnya NU menjadi partai politik. Kemudian sesudah itu NU dibawa oleh Mbah Kiai Wahid Hasim. NU menjadi benar-benar NU itu bukan partai politik, tapi benar-benar sosial keagamaan yang akhirnya saya dikenal Islam apa? Nusantara. Ini saya
setuju sekali. Yang artinya bahwa Indonesia ini lain daripada yang lain. Kalau Allah memfirmankan Islam bagikan pohon kurma, tetapi di sana ada firman Allah menggambarkan bahwa Islam itu kayak padi-padian. Wa masaluhu fil injili kazar'in. Perumpamaan umat Islam kayak pohon padi-padian. Jadi kita sudah tidak mengenal kurma, tapi mengenal padi-padian. Jadi sehingga beda tapi podo tapi beda. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Islam itu beda dengan Arab bagikan kurma. Tetapi Islam sumbernya satu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa Arab kayak pohon kurma, kita kayak padi-padi. Betul atau enggak betul ini? Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa masalun fil Injil, perumpamaan umat Islam di kitab Injil. Jadi fit Taurah itu wakaf. Zalika masaluhum fit Taurah. Walau tidak ada tanda B, tidak ada tanda kok, kita wajib wakaf. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Perumpamaan orang Islam sebagaimana termaktub dalam kitab Taurat, asar, rapet, bekas daripada sujud. Umat Islam adalah umat yang tidak bisa ditinggalkan sujud. Kalau dahulu sujud di padang pasir, sekarang sujud di tanah Nusantara. Ini. Wa masalun fil Injil sekarang. Perumpamaan orang Islam Injil. Injil itu yang akhir. Yang dikatakan fatrah. Fatrah itu zaman peralihan. Sama dengan Nabi Isa diutus zaman peralihan. Memindahkan ke Bani Israel kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita memindahkan daripada zaman yang dulu tanpa ada ilmu teknologi modern. Sekarang ada ilmu teknologi apa? Ini beralih. Wa masalum fil Injil kazar'in, kayak padi-padian. Jadi tidak farwa fis sama, tidak di udara yang atas, tapi bawah. Kazar'in akhraja syat'ahu, mengeluarkan anak-anaknya. Anaknya mengepung. Tapi ibunya pintar mendidik dan pintar membesar. Saya 7 tahun bertani. Saya pupuk induk padi itu. Saya tanya, mengapa kau tidak besar? Untuk anak biayalah. Jadi anak induk ini dirawat oleh induk. Tidak mau makan, tidak mau minum, dipupuk untuk anak-anaknya. Sehingga anaknya menjadi besar, fastaghlaba. Kemudian induknya jadi besar, sama dengan anaknya menjadi besar, sama dengan apa? Induknya fastawanata, mapak ciliwung. Kalau sudah mapak, ala suki, berdiri atas batangnya sendiri. Ada kata-kata berdikari. Tidak ada dunia mengatakan berdikari. Maju itu kapan? Kalau sudah berdikari. Semua mau berdiri sendiri-sendiri. Tidak menggantungkan orang tuanya.
Jadi kalau ada anak sekarang sudah mau kawin masih minta kepada orang tuanya, itu belum berdikari. Ini coba Qurannya itu, Quran itu ala suqihi, atas batangnya sendiri-sendiri. Kita alih atas kaki sendiri-sendiri. Yu'jibu zurra, akan senang petani. Bangsa Indonesia akan makmur. Kapan makmur? Kalau sudah semuanya berdikari. Ini kemakmuran. Ala suqi yu'jibul zurra. Apa pertanda kemajuan? Liyaghiza bihimul kufar. Lawan-lawan akan menjadi menyesal hatinya karena kita semua berdikari. Betul atau enggak betul? Jadi kalau belum makmur ini merata, itu belum cita-cita padi itu dilaksanakan oleh Allah dan belum sampai kepada puncak cita-cita. Ini, nah ini yang harus tahu anak-anak muda. Orang tua ini tinggal mengalihkan tugas-tugas kita kepada anak-anak muda. Apa yang terjadi sudah ini? Saudara-saudara yang akan ditanya oleh Allah. Oleh karena itu ajaran Nabi, ada hari raya itu berapa? 2. Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri itu maknanya hari raya untuk menunjukkan asal fitrah manusia. Fitrah manusia itu bagaimana? Makmur. Makan saja dibatasi. Itu 25 gram. Betul atau enggak? 2,5 kg. Berarti 2 berapa? 25 apa? Gram. Asalnya 6 gram kali 4. Jadi 24 gram. Ditambah 1 gram untuk ada kejajar-kejajaran. Jadi makan umat Islam tidak boleh kurang 6 gram sehari. Kurang tidak boleh. Yang pantas 1,5 mud. Jadi kalau 1 mud 6 garam lebih sedikit, 6 dengan 3 9 gram. Jadi sehari semalam kita makan berapa? 9 apa? Gram. Sehingga 9 kali 3 27. Jadi makanan yang enak itu sebulan 27 kilogram. Oleh karena itu dalam kitab fikih wajib mayoran itu 1 kali. Jadi seminggu harus mayoran 1 kali. Sunahnya 2 kali. Toh kita masih banyak yang sebulan tidak pernah makan sate. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah ini, saya yakin, Ainul yakin. Saya ini dibesarkan bangsa Indonesia, semuanya makan jagung, makan kasih. Sekarang semuanya dari Sabang sampai Maroko, Maroke apa Maroko? Maroke semua makan apa? Beras. Saya dengan istri saya beberapa tahun yang lalu itu, tahun atau 2 tahun ke Maroko, Maroke, ke Irian. Saya kelilingi, ada kapsabah kecil untuk mensuplai beras di pedalaman. Ini menunjukkan bahwa sekarang sudah abtasiul imla, tapi belum bismizatil. Saya yakin nanti setelah NO 33 ini bismizatil aliyah akan terjadi. Mustaqirran akan berkahnya nanti turun dari langit sudah 33:12. Insya Allah ini kesemuanya adalah kepada anak-anak muda ini yang tanggung jawab. Paham atau belum? Nah, oleh karena itu kapan kebangkitan Nabi? Setelah kebangkitan Ansor dan apa? Muhajirin. Ini. Jadi ansor kita ini. Jadi kalau dulu AG, AANO, ANU, Ansor, GP, Ansor. Sekarang ada ikatan-ikatan muda-muda Nahdlatul Ulama. Saya yakin, Ainul yakin, kalau ini
akan diteruskan. Insya Allah tidak lama lagi Indonesia akan jadi baldatun thayyibatun. Saya yakin dengan bantuan para saudara-saudara sekalian ini, sukseslah Muktamar Nahdlatul Ulama ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Indonesia merdeka, ini harus tahu. Amma yatasa'alun 'anil nabai'. Saya tidak bisa meninggalkan Nahdlatul Ulama. Tetapi saya tidak bisa meninggalkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nahdlatul Ulama menggambarkan Nahdlatul Ulama sebagai angka 17. Tali melambangkan sebagai angka 8. Bintang sebagai 49. 17, 8, 4 apa? 9. 45 Pak Mas. 4 berapa? 4. Kita sama, ini akhir. Dalam hadis dikatakan, Inna awal Islam in qata'at syai'an fa syai'an hatta la yujadu fid dunya illa shalah. Tali-tali Islam, hukum-hukum Islam akan ditinggalkan satu persatu. Sekarang kita sudah tidak ada negara Islam, sudah tidak ada khalifah. Khalifah hancur setelah ada 4 khalifah. 1 Khulafaur Rasyidin, 2 Khulafaur Bani Umayyah, 3 Khulafaur Bani Abbas, dan yang keempat Khulafaur Bani Utsman. Berapa ini? 4. Tahun 1917 habis. Ini tahun berapa? 2000 berapa? 15. 2 tahun lagi kita memperingati Khulafaur Bani Utsman jatuh. Tahun 1900 berapa? 17. Kita tidak mungkin akan mengadakan negara Islam. Yang ada negara nasional masing-masing. Bahagia kita rasanya. Nahdlatul Ulama satu-satunya organisasi yang istiqomah mulai awal adalah pimpinan dipegang oleh PBN. Tidak pernah ada gantian macam-macam. Pusat pimpinan atau pimpinan pusat atau macam-macam. Tetap PBNU. Mulai dari Kawatan sampai di Jakarta dan sekarang tetap PBNU. Jelas atasannya Allah PBNU dari PBNU. Kan sama dengan pilar 4. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang 45. Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan yang bersifat nasional tanpa membedakan golongan satu dan yang lain. Ini Nahdlatul Ulama. Satu contoh saja, waktu bahas di depan ini dorongan dari Mbak Besi. Mengapa kok Nahdlatul Ulama? Nahdlatul itu Basdar marrah wahmar wafa'latun limarrotin gajal. Kok tidak Nuhudul Ulama? Anak-anak muda minta supaya jangan Nahdlatul Ulama, Nuhudul Ulama. Kok kalau Nuhud itu tidak sekali, tapi kalau Nahdlatul sekali. Tapi apa jawab Kiai Hasyim Asy'ari? Bahwa NU itu tahu pertama kali pijaan NU yang utama pada waktu dilahirkan, yaitu Nahdlatul Ulama. Jadi sehingga Nahdlatul Ulama
terus berubah menurut daripada keadaan masa. Kata Nabi Ibrahim, alal aqil ayakuna arifan bizaman. Orang yang berakal itu harus tahu zamannya. Sekarang zaman Mbah Hasim, kita samakan dengan malam, mana bisa? Tidak mungkin. Kita tahu zaman yang sekarang.